ini kita akan membahas tentang data flow diagram dan cara menggambarnya dengan draw.io. Untuk komponen DFD sendiri terbagi dua, jadi ada dua tipe. Yang pertama adalah Jordan encode, notasi Jordan encode. Nah, ini yang kedua adalah notasi Gain and Sarsen. Nah, ini pemakaiannya sama, bedanya hanya di gambarnya saja, jadi bentuk-bentuk yang dipakai. Nah, di Jordan encode untuk eksternal ke entity ini sama, memakai kotak, sama dengan Gain and Sarsen juga kotak juga. Nah, untuk proses ini di Jordan encode memakai lingkaran, kemudian di Gain and Sarsen itu kotak yang rounded ya, sisi-sisinya rounded. Nah, dan ini dibagi dua, ada dua segmen. Yang atas ini nomor prosesnya biasanya, kemudian yang bawah nama prosesnya. Nah, kalau di Jordan encode ini dijadikan satu nomor, kemudian di bawahnya langsung nama proses atau aktivitas. Kemudian data ini di Jordan encode bentuknya seperti ini, seperti huruf C ya, kotak tapi tanpa tutup di sebelah kanan. Kemudian di Gain and Sarsen ini kotak tanpa tutup di sebelah kanan juga, bedanya ada satu segmen tersendiri untuk ID data tersebut. Nah, kemudian untuk aliran data, panah-panah aliran data ini sama, standar. Lalu jenis DFD. Nah, jenis DFD sendiri ini ada dua, logical DFD dan physical DFD. Untuk logical DFD sendiri fokusnya ke aktivitas bisnis, sedangkan physical itu fokusnya ke aktivitas sistem. Logical menjelaskan proses bisnis dari perspektif user bisnis. Nah, sedangkan physical DFD menjelaskan proses bisnis dari perspektif sistem. Jadi sistem ini bisa melakukan apa gitu. Kalau di logical, user bisnis bisa melakukan apa. Nah, kemudian logical DFD juga menjelaskan kejadian atau aktivitas bisnis yang terjadi serta data yang diperlukan oleh aktivitas tersebut. Nah, untuk pembuatannya biasanya kita membuat dulu logical DFD-nya, dibuat, di-revise lagi, review lagi. Nah, begitu sudah jadi, sudah matang, baru kemudian membuat physical DFD-nya. Jadi logical DFD ini menjadi landasan dalam menciptakan physical DFD-nya. Kemudian untuk tahapan-tahapan pembuatan data flow diagram sendiri ada 3 tahap. Yang pertama identifikasi dan gambar event, kejadian, aktivitas atau proses bisnis. Nah, kita identifikasi dulu, kemudian kita gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Nah, yang kedua, tahap kedua, identifikasi dan gambar aktor atau entitas yang terlibat. Nah, ini yang kotak-kotak tadi kalau kita pakai notasi Jordan encode. Kemudian identifikasi, ini yang ketiga, identifikasi data yang diperlukan oleh suatu aktivitas dan yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Nah, kemudian gambar panah-panahnya. Jadi identifikasi input dan output dari satu aktivitas atau proses bisnis. Nah, baru tentukan arah-arah panahnya. Dari entitas mana atau aktor mana data itu dihasilkan, masuk ke proses mana sebagai input, atau keluar dari satu proses apa sebagai output, dan ke arah mana, ke arah proses atau ke arah entity gitu, entitas. Oke. Untuk level kedetailan dari DFD itu sendiri itu dimulai dari
konteks diagram yang pertama. Nah, konteks diagram ini menjelaskan secara high level dari proses bisnisnya. Jadi biasanya hanya digambarkan satu lingkaran ya. Kemudian aktor-aktornya atau entitas-entitas yang terkait, lalu panah-panah data flow-nya. Nah, jadi high level sekali, belum detail. Nah, kita bisa masuk lagi ke level 0. Ini level yang lebih detail. Nah, biasanya sudah di breakdown lagi menjadi tahapan-tahapan proses utama. Nah, biasanya yang sederhana itu antara 3 sampai 5 tahapan proses utama. Jadi tidak banyak-banyak supaya nggak rumit ya. Nah, ini level 0. Nah, kalau masih dirasa masih kurang detail lagi, kita bisa turun lagi ke level-level berikutnya, level 1, level 2 dan seterusnya. Sampai level berapa, nah itu terserah kita sebagai bisnis analis. Nah, semakin kita turun levelnya, turun ke level 1, ke level 2 dan seterusnya, mungkin sampai ke level 10, 20, nah itu akan semakin detail. Nah, tapi biasanya di level 1 atau 2 itu kita sudah cukup detail sekali dan akan menghabiskan banyak resource untuk menggambar gitu. Nah, dan rata-rata di level 1 atau 2 ini sudah bisa untuk masuk ke physical DFD-nya. Jadi DFD yang cukup detail yang bisa menggambarkan perilaku sistemnya. Oke, sekarang kita menggambar di draw.io untuk diagram DFD. Ya, kita ketik draw.io lalu create new diagram. Nah, di sini kita pilih bagian flowchart yang di sebelah kiri ya. Nah, nanti ada DFD. Di dalamnya ada beberapa diagram DFD, beberapa varian. Nah, kita pilih yang tengah, yang berwarna. Lalu klik create. Kemudian simpan filenya terlebih dulu. Nah, ini Anda bebas menentukan nama filenya untuk menyimpan pekerjaan kita. Nah, ketika terbuka di sini sudah ada gambar DFD template ya. Jadi bawaan dari file yang kita create gitu. Nah, kita bisa tinggal copy paste dari bentuk-bentuk yang sudah ada, misalnya proses, entity dan sebagainya. Nah, ini kita akan membuat satu konteks diagram, DFD konteks diagram untuk expenditure cycle. Nah, kita copy paste prosesnya, kita namakan proses 0 karena yang kita gambar konteks diagram ya. Nah, kita namakan expenditure cycle. Kemudian berikutnya kita tentukan entitas-entitas yang terkait gitu ya, yang berinteraksi dengan proses expenditure cycle. Itu kira-kira apa saja? Yang pertama adalah supplier tentunya. Nah, kemudian GLN reporting system. Lalu berikutnya adalah revenue cycle.
Kemudian inventory control. Nah, berikutnya setelah inventory control adalah production cycle, kemudian various departments. Ini artinya departemen-departemen lain. Nah, kita atur posisinya dulu. Lalu setelah itu langkah berikutnya adalah menata panah-panahnya, panah-panah aliran data. Nah, kita bisa beri nama di panahnya ya. Dan nama ini kita bisa putar-putar sudutnya, sudut kemiringannya. Jadi kalau garis panahnya miring, dia bisa ikut kita miringkan sesuai dengan derajat kemiringan garisnya. Secara default dia akan horizontal ya.
Ya, kita tarik garis-garisnya. Setelah revenue cycle, kemudian inventory control. Nah, panah yang keluar dari entitas kemudian mengarah ke proses, ini artinya ada data yang di-generate oleh si entitas untuk kemudian menjadi input bagi proses ya. Lalu ada panah yang keluar dari proses dan mengarah ke entitas. Ini artinya ada data yang menjadi output dari sebuah proses tersebut yang kemudian nantinya dilemparkan kembali ke entitas terkait. Nah, kita bisa lihat di sini masing-masing entitas di sebelah kanan ini bisa melemparkan purchase needs atau purchase request ke proses expenditure cycle. Nah, biasanya expenditure cycle ini yang menangani adalah tim purchasing. Nah, setelah barang yang mereka inginkan itu pengadaannya selesai, nah dari proses expenditure cycle ini akan mengirimkan atau mengeluarkan data receipt of goods gitu, goods receipt, penerimaan barang. Jadi bahwa barang telah dibeli, diterima dengan baik, dan proses expenditure atau purchasing telah selesai. Nah, di sebelah kiri ini ada entitas supplier. Nah, tentu saja karena dari entitas-entitas sebelah kanan ini memasukkan purchase needs atau purchase request, tentu saja tim purchasing harus melakukan proses procurement, pengadaan. Nah, mereka ada di dalamnya include juga proses pencarian vendor misalnya, pemilihan vendor, kemudian negosiasi harga dan sebagainya. Nah, pengiriman purchase order ke vendor. Nah, vendor ini supplier ya. Jadi entitas yang di sebelah kiri. Nah, urusan-urusan seperti itu diselesaikan oleh tim purchasing sampai vendornya mengirimkan barang atau jasa yang diperlukan, dan kemudian pembayaran ke vendor diproses. Nah, kemudian ada entitas di bawah yaitu General Ledger atau GL dan Reporting System. Nah, ini fungsinya adalah mencatat semua aktivitas ya, aktivitas baik itu yang tergenerate atau tercipta atau yang dilakukan di dalam expenditure cycle ini, semuanya akan direkam gitu di GL and Reporting System. Nah, baik mulai dari pemesanan ya, pemesanan barang, kemudian pemrosesan transaksi pembelian barang. Nah, itu semua direkam di dalam GL sampai ke pembayarannya segala.
Nah, setelah selesai kita bisa atur supaya lebih bagus. Kita tata lagi teksnya. Nah, yang kita gambar tadi adalah varian gain Sarson ya. Nah, di sini adalah kita coba menggambar yang varian Jordan encode. Karena gambarnya kurang lebih sama, jadi yang berbeda itu hanya bagian prosesnya saja, gambar proses ya. Jadi item prosesnya ini yang berbeda, maka yang lain-lain kita tinggal copy paste saja. Nah, kita pindah. Jadi bagian tengahnya ini, bagian prosesnya ini yang berbeda. Kalau di Jordan encode dia lingkaran, kalau di gain and Sarson dia rounded ya, kotak tapi sisinya rounded. Nah, kita atur panah-panahnya kembali, kita tata. Ini sudah jadi varian Jordan encode-nya. Nah, ini sudah jadi untuk varian Jordan encode-nya. Berikutnya kita akan mencoba memakai komponen grafik data store.
Nah, ini ada perbedaan. Kalau di Jordan Encode itu kita memakai yang kotak tanpa tutup di sebelah kanan ya, dan tidak ada pembagian di tengahnya, di dalamnya. Atau bisa juga memakai yang kotak tanpa tutup di kedua sisinya, atau garis paralel seperti yang terlihat di layar. Nah, ini juga melambangkan tabel di database. Nah, jika panah itu keluar dari data store tadi, kemudian mengarah ke proses, ini artinya proses tersebut membutuhkan data atau membaca data dari tabel. Nah, sedangkan jika kebalikannya, ada panah yang keluar dari proses kemudian mengarah ke data store, ini artinya ada data yang disimpan ke dalam tabel di database. Biasanya data store ini dipakai di dalam pembuatan physical DFD. Nah, karena sudah mencerminkan atau menggambarkan ya perilaku sistem gitu. Nah, untuk Gensarsen, nah ini kita pakai komponen yang ada pemilahannya di dalam kotaknya ya. Nah, ini di bagian kotak kecil ini biasa pengkodean dari tabelnya. Kita bisa tulis A, B, C atau angka 01, 02. Nah, kemudian dihubungkan garis-garisnya sama. Nah, ini sudah selesai untuk kedua diagram. Nah, yang kita gambar ini adalah konteks diagram ya. Tapi intinya penggambaran pada level 0 dan level-level berikutnya itu semuanya sama. Nah, di sini jika kita ingin mengisi bagian tengahnya, kita tinggal spasi saja. Nah, dari A tadi atau dari B kita spasi sampai ke bagian sebelah kanan. Kemudian kita isikan nama yang kita inginkan. Oke, begitu saja penjelasan dari saya untuk DFD. Mari kita buat DFD-nya dengan draw.io.